Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Via pada materi teks eksposisi Bahasa Indonesia kelas 8. Jangan lupa siapkan alat tulisnya ya. Mari kita simak. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah sebuah karangan yang di dalamnya mengandung sejumlah informasi yang isinya ditulis dengan tujuan untuk menjabarkan atau memberikan pengertian dengan gaya penulisan yang singkat, padat, dan akurat. Nah, eksposisi juga termasuk dalam satu jenis-jenis paragraf yang fungsinya untuk memberi penjelasan secara singkat dan jelas. Jadi, dalam teks eksposisi, isinya itu dapat bersifat fakta dan ilmiah dan menggunakan bahasa baku. Ada 7 ciri-ciri teks eksposisi, yaitu yang pertama, gaya informasinya harus bersifat persuasif atau mengajak. Kemudian yang kedua, menjabarkan informasi-informasi tentang pengetahuan. Yang ketiga, penjelasannya disertai data yang akurat dan terpercaya. Yang keempat, bersifat tidak memihak atau tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Kemudian yang kelima, penyampaian teksnya harus jelas, lugas, dan menggunakan bahasa baku. Yang keenam, harus bersifat netral dan objektif. Dan yang terakhir, yaitu yang ketujuh, menyajikan sebuah fakta dan gagasan. Unsur utama dalam teks eksposisi dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah gagasan, yang kedua harus mengandung fakta. Apa sih gagasan itu? Jadi, gagasan disebut sebagai ide atau pendapat. Isinya berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Sedangkan fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi untuk memperkuat atau meyakinkan khalayak. Jadi harus diingat ya, unsur utama dalam teks eksposisi itu ada 2, gagasan dan fakta. Selanjutnya, ada fungsi utama dalam teks eksposisi. Fungsinya untuk menjabarkan atau memberikan pengertian kepada khalayak. Ada 8 jenis teks eksposisi. Yang pertama, eksposisi definisi adalah memberi penjelasan dengan batasan makna. Yang kedua, eksposisi proses adalah memaparkan langkah-langkah atau cara dalam pembuatan hal tertentu. Yang ketiga, eksposisi ilustrasi adalah memberi gambaran atau ide nyata. Yang keempat, eksposisi pertentangan adalah topik yang biasanya berhubungan dengan topik lain atau dijelaskan dari sisi kontradiksi. Selanjutnya, yang kelima, eksposisi perbandingan adalah membandingkan antara topik satu dengan topik yang lain. Yang keenam, eksposisi klarifikasi adalah mengelompokkan atau membagi sesuatu ke dalam golongan tertentu. Yang ketujuh, eksposisi berita adalah berisi informasi yang bersifat aktual dan faktual pada media massa. Dan yang terakhir adalah eksposisi analisis, yaitu berisi pengamatan yang mendalam, lalu pada bagian argumentasi dibahas secara bertahap. Selanjutnya, teks eksposisi memiliki pola-pola pengembangan. Nah, pola-pola pengembangan dalam teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama, ada pola umum khusus. Yang kedua, ada pola khusus umum. Yang ketiga, pola ilustrasi. Dan yang terakhir, ada pola perbandingan. Pola umum khusus maksudnya adalah
Ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf yang kemudian diikuti dengan ide-ide penjelas. Pada pola ini dikenal sebagai paragraf deduktif. Pola khusus umum berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Pola ini terletak pada bagian terakhir ya dalam teks eksposisi. Kemudian pola ilustrasi adalah berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dalam hal ini, pengalaman pribadi merupakan bahan ilustrasi yang paling efektif dalam meyakinkan kebenaran suatu gagasan. Dan yang terakhir, pola perbandingan. Nah, pola perbandingan ini untuk meyakinkan suatu pendapat dalam melakukan suatu perbandingan, disertai dengan benda-benda, keadaan, atau yang lain. Ditentukan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat. Selanjutnya adalah bagaimana cara menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, cara menyimpulkan isi teks eksposisi, kita harus tahu gagasan umumnya, kemudian jenis paragraf yang ditampilkan. Nah, dalam menyimpulkannya, yang pertama, gagasan umum itu adalah gagasan utama atau ide pokok, merupakan gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, keberadaan gagasan umum suatu teks ini dapat diketahui setelah membaca teks itu secara keseluruhan. Jadi ketika kalian mau mencari gagasan umum atau gagasan utama atau ide pokok, itu harus kita baca dulu secara keseluruhan. Kita baca dari paragraf awal sampai dengan terakhir, baru kita bisa menentukan gagasannya. Seperti itu. Nah, ini adalah contohnya. Sebelum itu, kondisi hutan Indonesia benar-benar sudah memprihatinkan. Dalam kurun waktu 50 tahun, hutan Indonesia mengalami penurunan luas sebesar 64 juta hektar. Pembukaan hutan alam di dataran rendah di Sulawesi telah memusnahkan. Nah, bisa kita lihat, bagian yang bercetak tebal itu merupakan gagasan umum paragraf tersebut. Sementara pada kalimat-kalimat yang lain yang tidak ditebalkan merupakan kalimat pendukung atau penjelas. Sekali lagi, dalam paragraf ini ada tulisan yang ditebalkan atau bercetak tebal. Ini merupakan gagasan umum paragraf. Sementara kalimat yang lain itu merupakan kalimat pendukung atau penjelas. Nah, dalam menyimpulkan teks eksposisi, kita juga harus tahu jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Nah, maksudnya adalah gagasan-gagasan umum dalam teks itu memiliki letak yang berbeda-beda. Ada yang di bagian awal, bagian akhir, dan di bagian-bagian lainnya. Berdasarkan letak gagasan umum, ada beberapa macam-macam paragraf. Ini yang wajib kita ketahui. Macam-macam paragraf diantaranya ada paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf campuran. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Gagasan umum atau gagasan utamanya dinyatakan dalam kalimat pertama. Sekali lagi, intinya paragraf deduktif adalah gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif itu terletak di akhir paragraf atau pada kalimat penutup paragraf. Selanjutnya, paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Nah, dalam paragraf campuran ini terdapat dua kalimat utama. Kalimat terakhir pada paragraf ini merupakan penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Saya ulangi lagi ya, paragraf deduktif ada di awal paragraf. Paragraf induktif,
Gagasan utamanya ada di akhir paragraf, sedangkan paragraf campuran itu gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, selanjutnya ada struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi yang wajib kita ketahui adalah ada 3. Yang pertama, tesis, yang kedua, argumentasi, dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Tesis dikenal sebagai bagian pernyataan pendapat yang berisikan pernyataan pendapat atau opini dari penulis terkait topik yang akan dibahas. Nah, tesis ini biasanya terdapat di pembuka suatu teks eksposisi atau di awal paragraf. Kemudian, argumentasi merupakan alasan-alasan untuk memperkuat argumen penulis dalam menyetujui atau menolak suatu gagasan yang telah disampaikan sebelumnya dan menjadi topik pembahasan teks eksposisi. Nah, dalam bagian argumentasi, penulis menuliskan fakta dan pernyataan yang memperkuat pendapat pribadinya. Biasanya disertakan dengan sumber-sumber yang valid dan terpercaya dari ahli atau pakar di bidangnya masing-masing. Sedangkan penegasan ulang merupakan struktur teks eksposisi yang terakhir, atau penegasan ini biasanya diletakkan di bagian penutup teks eksposisi atau di akhir paragraf. Isinya apa? Isinya menyatakan penegasan kembali dari pernyataan sebelumnya, menyerupai kesimpulan sehingga pembaca lebih dapat memahami isi dari teks tersebut. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi. Contoh ini terdiri dari 3 paragraf ya. Bisa kita lihat paragraf yang pertama. Peran dan manfaat WTO globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar internasional. Salah satunya adalah liberalisasi perdagangan yang dipandang sebagai suatu upaya untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Nah, pada paragraf yang pertama ini disebut sebagai tesis atau berisikan pernyataan pendapat dan opini dari si penulis. Ya, di sini merupakan tesis ya untuk paragraf pertama yang dicetak tebal. Selanjutnya bisa kita lihat paragraf yang kedua, paragraf bercetak miring. Indonesia menganut perekonomian terbuka, sangat sulit untuk mengelak dari dinamika ekonomi internasional yang semakin mengglobal ini. Konsekuensinya, pasar domestik Indonesia tidak terlepas dari gejolak pasar dunia yang semakin liberal, karena kebijakan unilateral atau ratifikasi kerjasama perdagangan internasional yang harus dilakukan Indonesia. WTO atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan salah satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Nah, paragraf kedua ini merupakan bagian struktur teks eksposisi argumentasi. Nah, di sini terdapat pendapat dari si penulis, berisikan fakta dan pernyataan-pernyataan pendapatnya ya. Ini tentunya dituliskan berdasarkan sumber-sumber yang terpercaya dari ahli atau pakar di bidangnya masing-masing. Nah, bisa kita lihat paragraf terakhir atau paragraf ketiga ini atau yang digarisbawahi. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Nah, paragraf ketiga ini disebut sebagai penegasan ulang atau diletakkan pada bagian penutup teks eksposisi ini, yaitu di akhir paragraf. Ini isinya adalah menyatakan penegasan kembali ya dari pernyataan sebelumnya. Disebut juga sebagai kesimpulan dari teks tersebut. Nah, demikianlah contoh dari teks eksposisi ya.
Jadi intinya contoh teks eksposisi ini ketika kita mau mencari struktur teksnya, kita harus tandai paragraf pertama ini berarti disebut sebagai tesis. Paragraf kedua ini disebut sebagai argumentasi dan paragraf ketiga ini disebut sebagai penegasan ulang atau kesimpulan. Bisa dipahami ya anak-anak. Selanjutnya ada tantangan tugas untuk kalian, yaitu carilah teks eksposisi di media cetak seperti koran atau majalah, dan kalian juga dapat mencari teks eksposisi di internet. Kemudian kalian baca ya teks eksposisi yang telah kalian cari seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian kalian tandai atau garis bawahi struktur teksnya ya. Mana itu tesis, mana itu argumentasi, dan mana itu penegasan ulang. Tolong dikerjakan di buku tulisnya ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semangat terus, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.